Oke, selamat datang di channel Hati-Hati. Terus saya memberikan edukasi kepada Anda, ilmu-ilmu sedikit, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Oke. Tema kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mengatur uang, dan bagaimana cara mengolah keuangan. Nanti setelah yang pesan berikut ini. Di Indonesia, tentunya orang-orang pada pintar mencari uang. Buktinya setiap pagi tuh banyak sekali orang yang keluar. Yang baik itu yang sekolah ataupun yang masuk kerja ke kantor dan lain sebagainya tuh banyak. Makanya Indonesia itu disebutnya itu orangnya tuh bisa mencari uang atau pintar mencari uang. Tapi orang Indonesia itu lebih pintar lagi menghabiskan uangnya gitu. Oke, makanya Indonesia belum termasuk negara maju. Indonesia cuman negara berkembang. Tapi mungkin dengan video kali ini mudah-mudahan nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ke depan Indonesia akan maju, Indonesia akan menjadi negara maju. Oke. Dan itu harus tahu dulu cara mendapatkan uang, mengatur uang, dan cara melipat gandakan uang. Bagaimana cara mengatur uang? Contoh, seandainya kita bekerja 1 bulan dapat 5 juta. Seandainya, contoh ya. Nah, uang itu harus kita atur. Kenapa harus diatur? Supaya keuangan kita itu sehat. Supaya kita tidak pusing tentang keuangan. Supaya keuangan kita itu selalu terkontrol pengeluaran dan pemasukannya. Nah, cara mengatur keuangan adalah dengan memilah-milah atau memisah-misahkan. Contoh, 1 juta kita pisahkan untuk biaya anak dan sekolah dan jajan. 1 juta misalnya untuk transportasi. 2 juta misalnya untuk biaya rumah tangga dan lain sebagainya. Dan 1 juta lagi misalnya untuk pengembangan usaha. Nah, dengan dipisahkan terus kita tulis, maka keuangan kita itu akan terkontrol. Keuangan kita itu akan tahu bahwa budget pengeluaran kita itu berapa. Udah habis atau belum atau sisa. Nah, segitu. Biar apa? Biar keuangan kita itu selalu sehat. Karena kebanyakan orang itu keuangannya itu nggak sehat gitu, nggak sehat. Di saat uang buat biaya anak habis, nggak ada, kita ngambil uang dari sini, ngambil dari sini. Jadi dari manapun ngambilnya itu tidak sehat. Yang sehat itu adalah ada khusus terfokus, uang A itu untuk A, uang B untuk B, dan uang C untuk C. Alasannya mengapa uang itu harus diatur? Supaya uang kita itu sehat. Yang kedua, mengapa uang kita itu harus diatur? Supaya kita tidak diatur sama uang. Makanya kita harus mengatur uang. Kalau nggak mau Anda diatur sama uang, kita harus bisa mengatur uang. Poin selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah uang menjadi berlipat-lipat ganda. Itu tentunya kita harus bisa bikin usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada, cabang gitu. Itu diantaranya. Seperti usaha apa atau bisnis apa. Misalnya kita Ubuntu, ya yang banyak aja. Kita berbisnis yaitu tentang komoditas. Bisnis komoditas ini yaitu bisnis yang kebanyakan masyarakat itu memakainya. Contoh, semacam bisnis kelontongan, buka kelontongan, sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang manusia pakai sehari-hari, ya kita jualan seperti itu. Dan itu banyak macamnya. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Nah, dan biasanya bisnis yang bersifat umum ini biasanya itu income-nya kecil, income-nya ya tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena kalau kita jualan beras 1 kilo misalnya 50.000, di sana 10.000, ya nggak bisa. Itu bisnisnya bisnis income-nya kecil, tapi lancar gitu ya, tapi lancar. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengolah uang dari sisa sisihkan kita untuk pengembangan, yaitu kita
mengolah uang dengan cara membuka bisnis yang disukai masyarakat, bukan yang dibutuhkan, yang disukai gitu. Contoh, masyarakat itu suka bergaya-gaya makan-makan di Burjo misalnya, atau di KFC misalnya, dan lain sebagainya, atau di Pizza Hut. Nah, semacam itu, dengan harganya naik sedikit, orang itu senang karena sudah disukai. Kalau udah suka ya nggak masalah uang gitu. Itu dan income-nya lumayan. Dan yang ketiga, kita bisa berbisnis, yaitu dengan bisnis atau membuka usaha semacam produk. Kita harus punya produk, baik itu produk, tentunya produk yang unik. Contoh, kalau di yang lain ada produk sabun mandi contohnya, ya kita jangan sabun mandi, ya kita misalnya sabun buat jerawat misalnya. Kalau yang lain misalnya bikin pakaian, jualan pakaian yang di pasar biasa, ya kita yang jangan yang biasa, bikin kaos yang sablonan yang gak ada di pasar gitu. Biar apa? Biar bisa menarik dan harganya kita bisa bandrol semau kita gitu. Dan itu minimal kita bisa menaikkan harganya 300% sampai 500% bebas gitu. Karena itu tidak dipasarkan di masyarakat umum. Oke? Mungkin segitu aja. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan Anda mengerti dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman Anda. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Hati-hati.